Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihun nabiyul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan Safari Dakwah yang dilaksanakan oleh DP MUI Kota Pematang Siantar. Semoga hari ini dan selanjutnya kita masih tetap punya komitmen untuk bagaimana mengembangkan pendidikan Islam dengan baik sehingga bisa menjangkau ke seluruh pelosok dunia dengan tujuan yang baik pula. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak orang-orang yang baik yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul. Bahwa dalam satu pendapat dijelaskan jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Dari 124.000 itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul yang jumlahnya 113 orang. Dari 113 orang itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul yang memang hukumnya wajib untuk kita ketahui, yaitu berjumlah 25 orang. Selanjutnya dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang 25 itu menjadi 5 orang yang dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Kemudian dari yang 5 itu diseleksi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara umatnya, nabinya, rasulnya yang terbaik itu Allah pilih satu orang menjadi kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak tugas kenabian, tugas kerasulan yang diemban oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajar dan pendidik tauhid. Rasulullah SAW dikenal sebagai pengajar dan pendidik tauhid karena seluruh misi dakwahnya berfokus pada penyebaran ajaran tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidnya sama, yaitu Allah. Cuman nanti dalam akidahnya, dalam syahadatnya, syahadat nabinya yang berbeda-beda sesuai dengan nabi yang mengemban tugas pada masanya. Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kalimat syahadatnya, yakni La ilaha illallah wa Adam Rasulullah. Nabi Idris juga begitu. Nabi Nuh juga begitu. Tetap misinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi yang terakhir, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, misi yang diembannya adalah juga untuk mengajarkan dan mendidikkan tauhid kepada seluruh umatnya. Syahadat yang kita kenal adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perintah untuk mengesahkan Allah dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan umat manusia agar menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selainnya. Berikut beberapa alasan mengapa Rasul SAW disebut sebagai pengajar dan pendidik tauhid. Yang pertama, tauhid sebagai misi utama dakwah. Misi utama Rasulullah SAW adalah menyebarkan kalimat tauhid
la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selama lebih dari 23 tahun masa kenabiannya, beliau mengajarkan umat manusia bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Ini tercermin dalam banyak hadis, tercermin di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus orang rasul pun, kata Allah, sebelum kamu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua kenapa Rasul disebut sebagai pengajar dan pendidik tauhid adalah karena Rasul menghapuskan kemusyrikan. Rasulullah SAW datang pada zaman ketika masyarakat Arab, khususnya di Mekah, terjebak dalam kemusyrikan, menyembah berhala dan memiliki keyakinan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tugas Rasulullah SAW adalah membersihkan kepercayaan ini dan mengembalikan umat kepada penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ketiga adalah bahwa Rasul SAW melakukan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan kepada sahabat dan umatnya tentang bagaimana mengamalkan tauhid dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah atau interaksi sosial. Sehingga Rasul SAW dalam sebuah hadisnya menjelaskan, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Atau dalam redaksi yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa selain mengajarkan tauhid, Rasul SAW juga mengajarkan bagaimana tauhid itu harus tercermin dalam akhlak dan perbuatan sehari-hari. Rasul juga mengajarkan untuk saling mencintai sesama muslim, sesama umat, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menjelaskan, la yadkhulul jannah hatta tu'minu, la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan pernah masuk surga sebelum beriman. Tapi kamu dianggap belum beriman, kata Rasulullah SAW, sebelum punya sikap saling mencintai. Saling mencintai adalah gambaran atau potret tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sebelum dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Luar biasa ajaran tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kemuliaan tauhid, kemuliaan ajaran Rasulullah mengenai tauhid ini luar biasa. Sehingga dalam satu hadis dijelaskan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau dia pezina, apakah ketika dia meninggal bisa mengucap la ilaha illallah dia akan masuk surga? Iya, kata Rasulullah. Kalau dia pencuri, ya Rasulullah, apakah dia akan masuk surga juga? Iya, karena kemuliaan yang dibacanya la ilaha illallah itu. Inilah kemuliaan pengajaran dan pendidikan tauhid dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjutin dan mudah-mudahan
sampai akhir hayat kita, kita masih tetap bisa mempertahankan keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.